Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita bersyukur Tuhan masih tetap baik buat setiap kita, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud menyatakan sebuah kerinduan, sebuah kehausan kepada Tuhan tatkala dia sedang berada di sebuah padang gurun Yehuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di tengah situasi pandemi COVID yang masih belum berhenti sampai hari ini. Dan pandemi ini merupakan tantangan buat kita untuk kita mengalami kedekatan kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari seorang Daud ketika dia berada di sebuah padang gurun Yehuda. Dia semakin tetap untuk merindukan, untuk haus akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, untuk menyembahnya, meskipun secara virtual. Tetapi saya yakin dan percaya, di balik setiap hati yang haus, yang rindu kepada Tuhan, akan dipuaskan dahaganya. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan kehausan, dengan kerinduan akan hadiratnya di dalam hidup setiap kita. Selamat memasuki ibadah dan kita persiapkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari saat ini kita mau bawa seluruh keberadaan kita, hidup kita, untuk boleh menyembah, memuji Tuhan kita. Dan saya ajak Bapak Ibu sekalian boleh mengambil posisi yang terbaik, posisi yang ternyaman untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau tenangkan hati pikiran kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapa, kami datang di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang akan kami sembah di seumur hidup kami, setiap nafas kami.
di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang akan selalu kami sembah seumur hidup kami, di setiap nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Dan ini hidup kami Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan di hidup kami. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Benar ya Tuhan, biarlah ini yang sungguh boleh menjadi komitmen kami di hadapan Engkau Tuhan, bahwa kami menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan di hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang akan selalu kami sembah di seumur hidup kami, bahkan di setiap nafas hidup kami ya Bapa.
Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami boleh tetap setia berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami datang Tuhan, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ya. Tuhan yang memberkati ibadah ini, memberkati setiap umat-Mu yang hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk. Baik, saat ini kita akan membacakan nats responsoria kita siang hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-4 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Bapak Ibu sekalian boleh menyimak di Alkitab masing-masing ataupun yang ada di layar. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih setiap kita yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Baik, saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita itu lebih lagi. Dia Allah yang terbesar, Dia Allah yang mulia dalam hidup kita.
memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, Sama-sama angkat tangan kita. ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, Mari menari buat Tuhan kita. mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Pujilah Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam hidup kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. biarlah semua, Biarlah semua memujimu. biarlah semua. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dipersilakan duduk. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk boleh ditaburi firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa Roh Kudus hadir di sini. Dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Kudus hadir buat setiap kita. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Roh
hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat berbakti, kami memuji Tuhan, kami bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami perlu mendengarkan firman-Mu dengan lebih jelas, lebih teliti, memahami dari arti yang sesungguhnya ya Tuhan. Kami rindu di era pandemi ini gereja boleh semakin bersatu di dalam kebenaran roh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh kuat, bahkan kami dapat menang menghadapi berbagai macam dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan berbicara kepada kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4-11. Di sana kita menemukan berbagai macam karunia saudara yang Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus. Karunia yang spektakuler, karunia yang luar biasa sekali saudara. Namun apa yang terjadi ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus sedang memberi teguran, Rasul Paulus sedang memberi pengajaran yang ketat dan yang jelas, termasuk keras kepada jemaat di Korintus, karena ternyata mereka itu cenderung menyalahgunakan karunia-karunia, bahkan salah tafsir terhadap karunia-karunia, salah mengartikan terhadap karunia-karunia, baik itu untuk manfaat dan tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan November pada tahun 2020, Saudara, ada sebuah kejadian yang menarik sekali. Kejadian ini judulnya seperti ini, cerita Suryadi tersesat di hutan Pacet gara-gara ikuti Google Maps, berkabut dan tak sadar lewati jalan bebatuan dan nyasar di tengah hutan, Saudara. Orang aneh berpikir, kenapa udah pakai Google Maps, ya, tapi kok bisa nyasar ya? Rupa-rupanya ceritanya begini. Si Pak Suryadi ini memakai Google Maps, namun yang dia pakai adalah earphone dan dia hanya mendengarkan suara perintah belok kiri, belok kanan dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Dia ikuti sambil asik nyetir, belok kiri, belok kanan tanpa melihat pada peta, ya, tanpa melihat pada maps-nya Saudara, karena dia lupa ada jeda antara perintah dan gambarnya. Seringkali terjadi perbedaan, entah itu pelambatan karena internet dan lain sebagainya. Mungkin belum waktunya belok, tapi dia belok. Dan dia nyasar Saudara sampai ke tengah hutan dan mobilnya itu terjebak di dalam tempat bebatuan dan dia nggak bisa keluar lagi Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa dunia ini banyak suara, ya kan? Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang kita dengarkan, khususnya tentang kebenaran. Khususnya tentang firman Tuhan. Lebih khususnya lagi tentang karunia-karunia roh yang luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang berkata di sana sini, wah itu orang itu hebat. Dia penuh dengan karunia.
Namun pertanyaannya, apakah benar karunia yang kita dengarkan dari orang itu adalah cocok atau persis seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa jenis karunia yang kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, Saudara. Ada berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam roh, karunia untuk berkata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara, begitu banyak, saudara, dan begitu spektakuler, saudara. Dan mungkin kita bertanya, wow, kok begitu spesial sekali ya gereja di awal-awal itu Tuhan berikan dan Tuhan lengkapi dengan karunia-karunia yang luar biasa. Lalu pertanyaan itu muncul lagi. Kalau begitu, bagaimana dengan waktu kita hari ini? Gereja Tuhan hari ini. Di manakah karunia-karunia yang luar biasa, yang spektakuler itu? Apakah hilang? Apakah tidak ada? Atau seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Kita mulai bertanya-tanya, saudara. Lalu kita mulai belajar dari apa kata orang, kita mulai belajar dari apa kata teman, kita mulai belajar dari gereja sebelah, dan lain sebagainya. Sehingga kita menemukan seolah-olah itu kebenaran. Lalu kemudian itu kita mulai perbincangkan dengan teman kita di sesama gereja. Lalu kemudian terjadi perbedaan penafsiran. Dan seringkali lantaran pemahaman dan informasi yang kita terima, yang kita anggap benar itu, lalu kita berhadapan dengan teman sesama jemaat Tuhan, itu terjadi perbedaan. Belum lagi dengan prakteknya, manifestasinya. Ya, praktek karunia roh yang berbeda-beda. Saudara, apa yang kita dengarkan itu terkadang adalah bukan kebenaran itu sendiri. Bukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika saya dan Anda sudah memiliki pemahaman yang berbeda-beda, yang jauh dari konteks, yang jauh dari arti kitab yang sebenarnya, arti dari tujuan penulisan kitab itu, dan kita bawa ke masing-masing jemaat kita, terjadi yang namanya pro dan kontra, bukan? Terjadi namanya perbedaan. Bahkan bisa terjadi perdebatan. Bisa terjadi yang namanya salah menyalahi. Bisa terjadi apa yang dikatakan saya yang paling benar, punyamu salah, pemahamanmu salah, pemahaman saya yang paling benar, saudara. Dengan demikian sulit sekali bagi gereja untuk bertumbuh, kan? Kenapa? Salah pemahaman, salah mempraktekkan nilai karunia, pemahaman firman Tuhan. Nah, yang benar seharusnya adalah kita kembali pada kebenaran. Kita mendengarkan pengajaran yang benar, kita mendengarkan pengajaran yang sehat tentang apa kata firman Tuhan. Dan bayangkan kalau ada 3 orang mendengarkan sumber yang sama, sumber yang sangat dekat dengan keaslian teks, maksud daripada firman Tuhan, maka pasti 3 orang ini akan berjalan sejalan, bukan? Berjalan seirama. Mereka akan melakukan banyak perkara di tengah-tengah dunia ini, khususnya di era COVID-19 ini. Apalagi yang dengar 100 orang. Ketika itu semua pemahamannya sama tentang kebenaran, maka 100 orang ini bisa hidup di dalam karunia-karunia roh yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, kebayang nggak jika ada 100 orang masing-masing mendengarkan dari 5 sumber yang berbeda. Sumber yang berbeda, 5 sumber yang berbeda. Ada dari temannya, ada dari saudaranya, ada dari orang yang mungkin dulu pernah ketemu, saudara. Lalu orang itu juga pemahamannya setengah-setengah, namun dia begitu meyakinkan kita. Kita percaya. Ada 5 pandangan yang berbeda tentang karunia, tentang firman Tuhan. Dan ini dipercaya oleh 100 orang dengan 5 yang berbeda. Aduh, saudara, pusing kan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, saudara, mengapa karunia-karunia itu diberikan, ya, karunia roh itu diberikan kepada jemaat di Korintus, atau saya katakan jemaat di awal-awal gereja, saudara, kita perlu menemukan 2 situasi dan keadaan jemaat Korintus yang patut dicermati. Kita perlu melihat mengapa karunia-karunia itu diberikan, saudara, terhadap jemaat di Korintus, dan mengapa ada muncul persoalan yang terjadi di Korintus, sehingga Paulus harus menulis surat pengajaran ini. Surat pengembalaan ini, saudara, surat yang khusus ini kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, ada sebuah keadaan umum di sana, saudara. Apa itu keadaan umum? Jemaat di Korintus belum memiliki Alkitab Perjanjian Baru yang menjadi sumber pemberitaan tentang Kristus. Belum. Jemaat di Korintus sama sekali belum ada Alkitab Perjanjian Baru, saudara. Karena jemaat di Korintus itu didirikan oleh Rasul Paulus kurang lebih pada tahun 52 Masehi. Tahun 52 Masehi.
Dan anehnya kitab-kitab Injil sinoptik yang menuliskan kisah hidup dan karya Kristus itu baru mulai dipublikasikan pada tahun 313 kurang lebih. Jadi ada selisih 260-an tahun saudara dari berdirinya gereja jemaat Korintus dan Alkitab Perjanjian Baru sampai ke tangan mereka. Nggak ada sama sekali kitab dalam bentuk tulisan yang diperoleh atau yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Bagaimana cara Injil Kristus diberitakan kepada orang banyak, kepada semua bangsa dan bahasa, jika atau bila kitab Injil tentang Kristus itu belum dipublis, belum dicetak, belum diperbanyak dan diedarkan, saudara. Ini situasi umum pertama yang dialami oleh jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara, bahkan pengkanonan Alkitab baru disahkan pada konsili Kartago kurang lebih pada tahun 397 Masehi. Lebih lama lagi. Bagaimana kanon Alkitab itu ya, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru secara utuh itu baru disahkan pada tahun 397, saudara ya kan? Kita boleh bayangkan bahwa jemaat Kristen zaman awal-awal gereja itu tidak seperti kita hari ini. Yang punya kitab lengkap. Dengan tulisan yang cakep, termasuk dalam bentuk gadget, dalam aplikasi, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dalam bahasa yang berbeda-beda, termasuk Alkitab bersuara, kita bisa dengar. Sangat berbeda. Mereka tidak punya Alkitab sama sekali, khususnya Perjanjian Baru. Bahkan mungkin Perjanjian Lama itu tidak semua orang bisa miliki. Kitab di zaman itu menjadi barang mewah, barang yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau organisasi tertentu, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Lalu jemaat di Korintus jelas sekali belum memiliki Alkitab Perjanjian Baru, apalagi dalam bahasa mereka. Orang-orang di Asia Kecil yang berbahasa Yunani, yang berbeda dengan bahasa Ibrani, berbeda dengan bahasa orang Yahudi, itu mereka belum punya kitab dalam bahasa mereka. Sehingga, saudara, kisah hidup dan perkataan termasuk karya Kristus itu disampaikan secara lisan oleh para rasul. Sekali lagi, disampaikan secara lisan oleh para rasul. Berdasarkan pengalaman hidup mereka bersama Kristus. Belum lagi ada pengikut-pengikut rasul-rasul. Belum lagi ada anak-anak khusus yang dididik, yang dimentor oleh para rasul. Sehingga mereka pun juga dapat memberitakan karya Kristus. Memberitakan kehidupan Kristus, saudara-saudara, tanpa teks. Tanpa sebuah kitab, saudara. Nah, bagaimana mereka menyampaikan itu dalam bahasa Ibrani? Kan agak sulit ya kan? Bagaimana mereka menyampaikan itu di dalam bahasa mereka sendiri? Agak sulit sekali. Sehingga disinilah Tuhan memberikan karunia-karunia yang luar biasa. Termasuk salah satu karunia adalah karunia untuk berbahasa lidah. Karunia untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik. Termasuk menyampaikan kesaksian hidup mereka bersama Kristus dalam bahasa orang tersebut. Dalam bahasa orang lain, ya kan? Kalau kita mengacu pada Kisah Para Rasul pasal 2. Orang-orang bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain tanpa mereka belajar, tanpa mereka les. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Ingat, Alkitab belum ada, apalagi diterjemahkan dengan bahasa mereka. Kebayang nggak kalau kita sekarang ya, Alkitab belum ada. Kalaupun ada itu dalam bahasa Yunani, kalaupun ada itu dalam bahasa Ibrani, misalnya, saudara, maka kita nggak akan pernah mengerti. Kita sulit sekali. Bagaimana kalau tidak ada kitab sama sekali, belum dicetak, belum diperbanyak? Maka kita butuh informasi tentang Kristus. Kita yang belum pernah mendengarkan tentang Kristus, kita perlu mendengarkan tentang Kristus, karyanya, kehidupannya, pelayanannya, kematian dan kebangkitannya itu kita perlu dengar dong dengan bahasanya kita. Bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Khe, kita perlu dengarkan supaya kita mengerti, saudara. Nah, ini keadaan yang ada. Belum lagi ditambah dengan keadaan umum ini. Jiwa-jiwa di Korintus dan sekitarnya sangat butuh Injil Kristus dengan bahasa mereka sendiri. Nah, disinilah karunia bahasa lidah atau bahasa roh itu sangat dibutuhkan. Termasuk karunia-karunia yang lain. Tapi yang menjadi persoalan penting di sini adalah bagaimana karunia berbahasa lidah dan karunia menafsirkannya itu harus ada dalam diri pemimpin-pemimpin gereja di hari itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Injil Kristus diberitakan kepada bangsa non-Yahudi, maka Roh Kudus mengaruniakan kemampuan berbahasa yang sesuai dengan bahasa pendengarnya. Inilah salah satu karunia yang disebut karunia bahasa lidah. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam kitab agama sepupu kita, saudara, menarik sekali ketika saya menemukan informasi ini,
menyatakan bahwa ada 3 utusan Kristus yang memberitakan Injil di Antioquia dan beberapa kota sekitarnya dengan menggunakan bahasa setempat. Loh, ini sumber di luar Alkitab loh saudara-saudara ya. Sumber di luar Alkitab kita yang mengakui bahwa ada 3 rasul yang memberitakan Injil tentang Kristus, ya, utusan Kristus memberitakan Injil di Antioquia dan beberapa kota sekitarnya dengan menggunakan bahasa setempat. Padahal mereka bukan orang tempat itu. Nah, ini berarti orang-orang ini, 3 rasul ini diberikan kelengkapan oleh Tuhan untuk berbicara dengan karunia bahasa lidah. Yaitu apa? Bahasa orang yang mendengarkannya, bahasa pendengarnya. Wow, luar biasa saudara. Betapa hebatnya, betapa kuatnya kuasa Tuhan itu untuk mampu menggerakkan lidah seseorang, untuk mampu membuat orang itu bisa berbahasa sesuai dengan bahasa pendengarnya. Ini merupakan mujizat yang luar biasa, karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita lihat keadaan khusus di Korintus. Ya, jemaat di Korintus itu berasal dari berbagai latar belakang tradisi dan kultus yang berbeda-beda. Jelas sekali, saudara ya. Ada kuil Apollo di Delphi, saudara ya. Bahkan kuil Apollo ini terkenal dengan pemimpinnya yang namanya The Oracle. Oracle itu adalah penutur kata, saudara, yang bernama Pythia. Di daerah Yunani kuno, di zaman Yunani kuno, saudara, Pythia ini sangat terkenal menjadi seorang penutur kata. Dia bisa menuturkan kata-kata yang dipesankan, kata-kata yang tidak jelas untuk menyampaikan pesan daripada dewa kepada umatnya, saudara. Dan itu sudah terjadi 1100 tahun. Sudah terjadi lama sebelum ada orang Kristen, lama sebelum ada gereja. Kebiasaan dewa-dewi, lalu kemudian penutur kata, penghubung antara manusia dan dewa ataupun dewi, itu ada di sana. Di kuil-kuil, saudara. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Korintus. Cukup banyak jemaat Korintus yang memiliki latar belakang sebagai penyembah berhala kafir kuno atau pagan, yang mana salah satu ritual penyembahan mereka adalah dengan menggunakan bahasa ekstatik, berhala yang bisu. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 4 itu, saudara, ya kan? Bunyinya apa? Sekarang tentang karunia-karunia roh, ini Paulus menasihatkan kepada orang Korintus yang latar belakang mereka banyak nenek moyang mereka itu di dalam, yaitu tadi, penyembah-penyembah yang ada di kuil Apollo, saudara. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, Paulus sedang menyinggung bagaimana latar belakang jemaat di Korintus yang dulu itu nenek moyang mereka, ya, itu mereka beribadah tanpa berpikir sudah ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, berhala-berhala yang bisu ini ditafsirkan sebagai bahasa ekstatik, bahasa yang tidak jelas. Ngomong kata-kata yang tidak dimengerti, saudara. Dan itu yang mereka katakan sebagai bahasa dengan para dewa, saudara. Yang kemungkinan besar hari itu diadopsi oleh orang Kristen Korintus, saudara, dengan cara seperti itu. Dan mereka ingin mensejajarkan bahasa ekstatik pagan kuno, penyembahan berhala kuno, yaitu tadi berhala-berhala yang bisu, dengan bahasa lidah, karunia bahasa lidah yang Tuhan berikan kepada rasul-rasul sesuai dengan kejadian pertama di Kisah Para Rasul 2 ketika hari Pentakosta, di mana rasul-rasul berbicara dengan berbagai macam bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Nah, ini persoalan, saudara. Persoalan khusus yang ada di dalam jemaat Korintus. Nah, terdapat bagian kelompok jemaat yang kedapatan mempraktekkan ritual bahasa ekstatik pagan ini. Rasul Paulus menegur mereka dengan keras, saudara. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 4, di sana dengan jelas Paulus bilang begini, demikian juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ya kan? Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan. Saudara, Paulus menegur dengan keras karena ada di antara orang Kristen Korintus yang mengucapkan kata-kata ekstatik, bahasa yang tidak jelas. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh agama pagan, agama kafir kuno, saudara, dibawa. Kenapa? Karena ada tendensi
ada apa namanya ya, ketertarikan bagi orang ketika dia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas itu. Dia dianggap orang yang rohani. Dia dianggap orang yang dekat dengan Tuhan. Seperti di zaman nenek moyang mereka, ketika orang itu bisa mengata-kata sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat pada umumnya, dia sedang berkomunikasi dengan dewa. Menurut mereka, oh ini orang suci, sedang berkomunikasi dengan dewa. Itu tadi, penutur kata ya. Oracle tadi, saudara, itu dianggap orang yang spesial, itu akan dikultuskan, itu akan dipuja-puja dengan begitu luar biasa, saudara. Nah, Paulus melihat saudara kecenderungan di sana seperti itu, sehingga dia menegur kan. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, artinya bahasa manusia, bahasa yang dimengerti, namanya juga bahasa kan. Bahasa itu berarti bisa dimengerti. Maka kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara gitu kan ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau lihat di dalam pemahaman agama kafir ya, saudara telah ada upaya untuk menyembah dan bersatu atau trans dengan dewa atau dewi yang dipuja. Para penyembah merasa bahwa pita suara mereka dikendalikan untuk berbicara kepada dewa-dewi yang dimaksud. Dan ini adalah tanda spiritualitas super kerohanian tertinggi. Inilah yang disebut dengan istilah ekstatik atau bahasa dengan ucapan yang sangat gembira, meluap-luap dan jauh dari keaslian pribadi orang yang mengucapkannya. Saudara, ini yang terjadi. Bukti ucapan gembira atau kata-kata ekstatik atau kata-kata yang tidak jelas dalam sejarah itu sudah jelas sekali. Ya, bukti paling kuno yang kita miliki adalah dari laporan Winamon, seorang pemuda yang adalah pemuja dewa Amon Mesir. Laporan yang tertanggal kira-kira 1100 tahun sebelum Masehi mengatakan bahwa ketika dia memuja Amon di kuil, dia kewalahan dalam keadaan hiruk pikuk yang berlanjut sepanjang malam dan dia berbicara dalam bahasa yang luar biasa. Kita tidak tahu apakah itu bahasa yang sah atau histeria agama. Tetapi jelas bahwa praktek bahasa lidah atau ekstatik ini adalah nyata dalam dunia kafir. Saudara, ini yang terjadi dan masuk menerobos sampai ke jemaat Korintus. Sehingga Rasul Paulus harus menegur mereka dengan keras, saudara-saudara. Bahkan Virgil menuliskan bagaimana pendeta Delos bersatu dengan dewa Apollo dan berbicara dengan bahasa ekstatik. Banyak kultus misteri dan agama, kultus Osiris, Mitra, Eleusian, Orpik dan lain-lain. Mereka mempraktekkan vokalisasi gembira dan mempercayainya sebagai pengalaman supranatural. Oh saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam gereja masa kini. Di dalam memahami bahasa lidah atau yang disebut bahasa roh. Ya, lain menerjemahkannya bahasa roh, tetapi ketika kita melihat ke bahasa aslinya, glossolalia, maka itu disebut sebenarnya bahasa lidah. Karena antara Kisah Rasul 2 dan 1 Korintus 12-14, bahasa roh itu sama dengan yang di Kisah para Rasul 2. Bahasa Yunaninya sama, glossolalia. Oh saudara-saudara sama, yaitu bahasa yang diucapkan, bahasa yang bisa dimengerti. Tapi bahasa yang tidak dipelajari, misalnya saya yang tidak bisa berbahasa Khe, tidak bisa berbahasa Mandarin, tiba-tiba bisa mengucapkannya, tiba-tiba bisa mengata-katakannya, saudara. Oh luar biasa. Seandainya ada orang yang berbahasa Indonesia hadir, lagi ngobrol-ngobrol tentang Yesus, ini di zaman dulu ya, di zaman Korintus. Lalu saya sedang ngomong dengan bahasa Indonesia, tapi tiba-tiba datang orang yang berbahasa Yunani datang. Dia nggak ngerti karena saya ngomong bahasa Indonesia. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bekerja dan saya bisa berbahasa Yunani. Nah persoalannya ketika saya berbahasa Yunani mengisahkan tentang Kristus, orang yang berbahasa Indonesia jadi nggak ngerti. Nah disinilah butuh orang yang menerjemahkan. Sehingga bahasa Yunani yang saya sampaikan kepada orang yang berbahasa Yunani itu diterjemahkan oleh orang yang mengerti, disampaikan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga dua-dua orang itu mengerti perkataan saya. Baik itu orang yang berbahasa Indonesia, orang yang berbahasa Yunani. Atau baik itu orang yang berbahasa Khe maupun orang yang berbahasa Indonesia. Saudara, sesimpel itu. Jadi ketika kita berkata menafsirkannya, janganlah kita menganggap bahwa kata-kata itu kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Kata-kata yang tidak jelas. Sama sekali tidak. Karena kita harus mengacu pada Kisah para Rasul 2. Ketika Rasul-Rasul berbicara dengan bahasa mereka. Saudara, indah sekali kan? Kalau saya ditanya, mana Allah yang hebat? Allahmu yang hebat itu seperti apa? Di zaman itu, apakah ketika orang itu didoakan, tiba-tiba misalnya orang yang berbahasa Yunani, dia didoakan oleh orang yang tidak berbahasa Yunani. Namun orang yang tidak berbahasa Yunani itu bisa berdoa buat dia dengan bahasa Yunani. Wow, pertama-tama orang yang berbahasa Yunani ketika didoakan dengan bahasa Yunani, dia akan mengerti doanya. Betul nggak?
Yang kedua, dia akan kagum. Ini orang ini hebat. Siapa Tuhannya? Kok tiba-tiba dia bisa berbahasa Yunani? Orang akan mengagumi, bukan? Mengagumi Tuhan, sehingga tidak heran hari itu banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka heran ada orang yang bisa berbahasa ibu mereka, bahasa asli mereka, padahal orang itu bukan orang asli mereka. Namun karena kekuatan Allah Roh Kudus membuat mereka mampu membahasakannya sehingga saya jadi mengerti. Wow, saya mengerti doanya. Misalnya saya berdoa kan, Tuhan Engkau mengasihi dia, selamatkan dia, ampuni dosa-dosanya, Engkau mengasihi dia, Engkau sudah mati di kayu salib. Ketika saya ngomong doa dengan bahasa Indonesia kepada orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, doa saya itu apa gunanya kan bagi dia? Nggak ada. Tapi ketika saya bisa tiba-tiba berdoa dengan bahasa Mandarin kepada orang yang berbahasa Mandarin, wah, orang doa ini dimengerti. Selain doa ini dimengerti, orang itu kagum. Tuhan saya Tuhan yang hebat, yang mampu memberikan saya bahasa yang baru. Ketimbang bahasa yang tidak jelas. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimanakah bahasa lidah atau roh yang sesungguhnya itu? Saudara, berdasarkan bahasa Yunani yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 dan 1 Korintus 12-14, maka bahasa roh yang sesungguhnya adalah ini. Glosa, ya, glosa. Saudara, jelas sekali artinya. Bahasa lidah yang dikatakan, diucapkan tanpa perlu belajar, saudara. Suatu kemampuan berbicara dalam bahasa bangsa lain, bahasa manusia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus untuk dikatakan tanpa melalui proses belajar atau kursus bahasa terlebih dahulu. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 11 misalnya, ayat 6-7. Jika kita meragukan ini, masa sih Tuhan bisa buat begitu? Orang yang tiba-tiba, orang yang gak bisa berbahasa Arab kok bisa bahasa Arab? Orang yang gak bisa berbahasa Yunani kok bisa berbahasa Yunani? Orang yang gak bisa berbahasa Roma kok bisa? Yang benar. Coba kita lihat Kejadian 11 ayat 6-7. Dikatakan begini, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, dalam peristiwa Kejadian 11 ini, Tuhan memisahkan bahasa. Orang-orang itu punya bahasa, kalau tidak salah kurang lebih ada 70 bahasa. Dari orang yang sama satu bahasa, Tuhan itu bisa buat mereka punya bahasa yang berbeda. Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat, saudara. Saudara baca deh di rumah dengan lengkap. Tuhan membuat bahasa mereka berbeda. Menjadi 70 bahasa kurang lebih hari itu. Dari satu bahasa. Hebat kan Tuhan? Tuhan bisa buat. Bahkan hanya untuk mengacaukan rencana mereka yang dosa itu, rencana jahat manusia, Tuhan sanggup menciptakan bahasa yang baru. Bayangkan rencana Tuhan untuk membawa bahasa yang berbeda-beda di dunia ini. Segala suku, bangsa dan bahasa itu untuk percaya kepada Kristus. Masakan Tuhan tidak mampu ketika belum ada Alkitab, ketika belum ada informasi tertulis tentang Kristus, masakan Tuhan tidak mampu mengaruniakan bahasa lidah kepada rasul-rasulnya, kepada orang-orang yang melayaninya? Masakan gak bisa? Jadi apakah Tuhan di dalam Kejadian 11 dan Tuhan di dalam Perjanjian Baru itu beda? Enggak kan? Sama saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mirip dengan Kejadian 11 ya. Cuma berbeda maksud dan tujuannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang hebat di sini. Tuhan mempercayakan karunia yang luar biasa. Ya kan? Rasul Paulus suka berdoa dengan karunia bahasa lidah. Dia bilang begitu ya. Kepada orang-orang yang tidak mengerti bahasa ibu. Kepada orang yang tidak mengerti bahasanya, saudara. Paulus sendiri ngomong dalam 1 Korintus 14 ayat 18-19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan Jumat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara, kenapa? Karena orang di Korintus ketika Paulus datang sudah mengerti. Sudah percaya Kristus. Lalu di situ dia lihat orang yang sudah tahu tentang bahasanya. Paulus mampu berbicara dengan bahasa mereka. Tidak ada orang lain yang datang. Ngapain lagi pakai bahasa orang lain, kan begitu kan? Ibarat kata semua pendengarnya orang Indonesia. Yang cuma tahu bahasa Indonesia. Lalu saya datang. Saya berbicara dengan bahasa Yunani. Atau saya berbicara dengan bahasa Inggris. Ya aneh bukan? Memberitakan tentang Kristus dengan bahasa yang lain. Ya aneh. Karena orang sudah di gereja, sudah percaya. Dan kita sudah satu bahasa.
Ya Tuhan tidak mengizinkan dia untuk ngomong dengan bahasa yang lain. Kecuali hari itu datang orang yang lain, yang berbahasa yang berbeda, maka Roh Kudus akan bekerja untuk membuat Paulus bisa mengatakan bahasa sesuai dengan bahasa pendatang yang baru itu. Dan nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Ketika Paulus sudah diberikan kemampuan untuk berbahasa Yunani, maka pendengar Indonesia yang lain harus mengerti, ada yang menafsirkan, ada yang menerjemahkan. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudara kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab sepupu kita jelas menyatakan 3 utusan Kristus yang memberitakan Injil di Antioquia dan beberapa kota dengan menggunakan bahasa setempat. Salah satu rasul tersebut bernama Bulus. Di dalam bahasa kitab mereka, Bulus itu kalau di dalam kitab Perjanjian Baru Rasul Paulus. Itu namanya Bulus di dalam kitab agama sepupu kita. Saudara-saudara, ini sumber yang jelas sekali mengatakan bahwa mereka menggunakan bahasa orang daerah itu. Itulah namanya utusan. Ketika Kristus datang dari surga, ia datang ke orang-orang Yahudi, maka ia menggunakan bahasa Ibrani. Dia tidak menggunakan bahasa yang lain. Saudara, ketika orang berkata untuk mengatakan bahasa lain kepada Tuhan, seperti di dalam bahasa ekstatik, supaya orang tidak mengerti loh, supaya Tuhan mengerti bahasanya dan orang lain tidak mengerti. Seolah-olah Tuhan itu terbatas ya, hanya pakai bahasa yang dimengerti oleh orang tertentu, itulah Tuhan mengerti bahasanya. Tuhan mengerti karena Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan mengerti semua bahasa di dunia ini. Itulah sebabnya dalam kekristenan kita bisa menyembah Tuhan, membaca firman dalam Alkitab yang diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di dunia. Dan kita memuji menyembah Dia dengan bahasa kita. Tuhan mengerti. Kalau kita berkata Tuhan hanya mengerti pakai bahasanya Dia, yang dikatakan oleh orang sebelah itu, yang dikatakan oleh teman-teman kita harus pakai bahasa tertentu, yang orang lain gak ngerti, termasuk iblis gak ngerti. Keliru. Seolah-olah Tuhan kita bukan Tuhan yang maha kuasa. Kok Tuhan hanya mengerti bahasanya? Saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Di dalam memahami tentang karunia. Khususnya ketika kita berbicara tentang karunia berbahasa lidah yang dikatakan oleh Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kesatuan roh hanya akan terjadi jika jemaat mengikuti perkataan firman yang benar. Bukan kata orang. Meskipun orang tersebut nampak hebat dalam manifestasi rohaninya. Tapi bukan kata orang. Tapi apa kata firman? Benarkah firman itu berkata seperti orang itu? Hanya dengan memahami firman Tuhan yang benar. Sesuai dengan maksud penulis. Maka kita bisa bersatu dalam roh yang sama. Iya. Karena ketika kita sudah berbeda pemahaman, kita sulit untuk bersatu. Ketika kita bersatu dalam kebenaran, maka meskipun kita punya karunia yang berbeda-beda, maka kita akan tetap menjadi tubuh Kristus yang kuat, yang melayani di tengah-tengah era pandemi. Marilah kita melayani dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Mengandalkan Dia dan hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya saja. Bukan untuk kehebatan diri, dipandang sebagai orang yang super rohani, dipandang sebagai orang yang paling tahu Tuhan, saudara. Dan bukan juga untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi semuanya untuk kesatuan di dalam Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya di era pandemi ini. Marilah kita bahu-membahu melayani dengan saling melayani umat Tuhan. Dengan segala karunia yang Roh Kudus berikan. Atau hadirkan dalam diri kita. Saya percaya bahwa kita akan menang atas pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Dan hidup berpengharapan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah berhenti berbicara. Hamba mohon agar Roh Kudus terus mengajarkan setiap anakmu, setiap jemaatmu melalui firman Tuhan. Kami mau rindu belajar firman Tuhan. Kami mau rindu terus bertanya, terus belajar ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dengan tujuan-tujuannya yang jelas. Agar kami tidak salah tafsir, kami tidak hanya mendengar dari kata orang lain. Karena itu bisa menyesatkan kami. Itu bisa membuat kami salah arah. Seperti seseorang yang hanya mendengarkan Google Maps melalui suara saja. Dia tidak sinkron dengan peta yang harus dilihat. Oleh sebab itu apa yang kami dengarkan, kami harus uji dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah benar-benar firman Tuhan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang itu, seperti yang dikatakan oleh mayoritas orang hari ini, seperti yang begitu spektakuler itu, seperti yang begitu luar biasa itu, apakah benar? Dengan demikian kami akan bersatu padu di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan teguhkan kami, Tuhan mampukan kami untuk terus belajar, semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kebenaran-Mu di era pandemi ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua siang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau memberikan persembahan buat Tuhan kita. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Persembahan dapat diberikan dengan scan barcode yang tertera di layar ataupun dengan mentransfer ke rekening gereja lokal masing-masing. Baik, sebelum memberikan persembahan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-harinya kami yang terus selalu disertai oleh Engkau, Papa. Terima kasih. Saat ini kami mau memberi, Papa, dari apa yang kami punya. Kiranya kami boleh memberi dengan sukacita, kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari ya Allah, biar setiap persembahan yang boleh kami berikan, boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan persembahan ini, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan. Saat ini kita mau menyaksikan warta berikut ini. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta tanggal 16 Mei 2021. Kelas SMK, saya murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Persembahanku, apa dan mengapa, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Pierre Tilaar. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah warta Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ang Chumyo. Kau
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.